تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita kembali pada kesempatan sore hari ini untuk duduk di majlis ta'lim dalam rangka talabul ilmi, meningkatkan dan menguatkan iman kita, karena ilmu adalah asupan bagi iman kita. Syekh Ibnu Utsaimin katakan dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, la yakul iman illa bil ilmi. Tidak akan mungkin seorang bisa beriman tanpa dia talabul ilmi. Ilmu sangat dibutuhkan oleh setiap kita, karena itu adalah petunjuk menuju siratal mustaqim. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini adalah berkaitan tentang asbabul maghfirah, sebab-sebab seorang peraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang sahih, semua manusia pasti memiliki dosa. Nabi kita menyebutkan kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam banyak berbuat salah. Bukan hanya khata'a, satu salah bukan, tetapi dan fa'al khata', banyak sekali kesalahannya. Khata' dengan wazan fa'al memiliki makna banyak kesalahannya, banyak memerintahkan kepada kesalahan, jatuh pada dosa dan maksiat. Namun Allah masih memberikan kesempatan untuk diampuni dengan bertobat. Khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang banyak-banyak bertaubat. Tidak ada seorang manusia pun yang maksum, sampai pun Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memiliki salah, namun telah diampuni semua dosa-dosa beliau. Rasul kita maksum, tercegah, tidak pernah salah dalam hal penyampaian risalah. Itu dipastikan Nabi kita pasti benar, tidak ada yang salah dalam penyampaian risalah. Adapun sebagian Adam memiliki salah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Dia seorang yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Manusia seperti kita banyak sekali salahnya. Alhamdulillah, Allah membuka kesempatan bagi kita untuk kita memohon ampun kepadanya. Bahasanya adalah dengan istighfar, meminta ampun. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim
hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Fastaghfiruni aghfir lakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, semua kalian berbuat salah dan dosa bil-laili wan-nahar, di waktu sore dan di waktu malam, atau di waktu siang dan malam berbuat dosa. Ada yang di waktu pagi berbuat dosa, ada yang di waktu siang, sore, malam, tengah malam, kadang berbuat dosa di waktu-waktu itu. Artinya 24 jam manusia bisa jatuh padanya dosa. Hari demi hari manusia berbuat dosa. Namun alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk taubat. Allah menyatakan dalam hadis ini, "Wa ana aghfiru dzunuba jami'an," dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Dalam ayat ini kaum muslimin, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni dengan memperbanyak istighfar, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, atau mengatakan Allahumma ighfirli, atau yang lain-lainnya. Atau doa Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Atau doa Allahumma ighfirli kullah diqahu wa jillahu wa alaniyatahu wa sarirahu wa qalilahu wa kabirahu wa qalilahu wa kathirahu wa saghirahu wa kabirahu. Atau doa-doa dengan bahasa kita juga boleh. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya. Hadirin yang dimuliakan, pada kesempatan sore ini kita akan menyampaikan beberapa sebab-sebab Allah mengampuni dosa hamba-hambanya yang bisa kita tempuh, yang kita bisa lalui, agar supaya dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar jangan ada yang berputus asa terhadap rahmatullah, walaupun dosanya sebesar gunung atau sepenuh lembah atau bahkan sebesar bumi. Jangan pernah putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rauhillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah untuk hamba-hambaku yang mereka berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa. Jangan kalian berputus asa dari rahmatullah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Walaupun itu dosa syirik, walaupun itu dosa kufur, sebesar apapun, kalau engkau meminta ampun taubat kepadanya, Allah akan memberikan ampunan dan menghapus dosa-dosa itu.
selama dipenuhi syarat-syarat taubatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk pada penyebutan beberapa sebab-sebab. Yang pertama, wahai kaum muslimin, untuk seorang diampuni dosa-dosanya adalah dia dalam keadaan muslim, ahlut tauhid. Kalau dia dalam keadaan kafir atau dia dalam keadaan syirik, belum bertobat dari kesyirikannya, maka dosa-dosanya tidak akan diampuni. Syiriknya tidak diampuni, juga dosa-dosa yang lainnya tidak akan diampuni. Tetapi kalau dia bertobat dari kesyirikannya, tobat dari kekafirannya, masuk ke dalam Islam, maka semuanya akan diampuni. Alam ta'lam anna al-Islam yahdimu ma qablahu. Dulu ada seorang yang bernama Amr ibn As. Dia adalah seorang musyrik, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku ingin masuk Islam, tetapi syaratnya ampuni semua dosa-dosaku yang sebelumnya. Maka Nabi memberitahukan, apa kau tidak tahu anal Islam yahdimu ma qablahu, bahwa begitu seorang masuk Islam, maka dengan itu semua dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang itu masuk ke dalam agama Islam, tobat dari kekafirannya, tobat dari kesyirikannya, maka semua dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika dia masih dalam keadaan musyrik, apalagi mati di atas kesyirikan, syirik besar, itu tidak akan diampuni. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, dan diampuni. Demikian pula dengan dosa-dosa yang lainnya juga tidak diampuni. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi atau semisal bumi, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik, bertemu denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik, la ataituka biqarabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu
dengan membawa ampunan sebesar bumi. Ampunan itu diberikan kepada seseorang manakala dia tidak berbuat syirik. Kalau dia mati dalam keadaan membawa kesyirikan, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 yang tadi kami bacakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni seorang yang mati dalam keadaan membawa kesyirikan. Disebutkan juga dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Perhatikan dalam ayat ini, wa'adallah, Allah menjanjikan bagi orang yang beriman dan beramal saleh apa? Maghfiratan, ampunan, wa ajrun 'azim, dan pahala yang besar bagi yang mukmin dan beramal saleh. Ayat berikutnya Allah sebutkan walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang yang kafir yang tidak percaya dengan ayat-ayat kami, maka mereka adalah penghuni neraka jahim. Mereka adalah penghuni neraka jahim. Wal-'iyadzu billah. Tidak diampuni, tidak mendapatkan bala. Walaupun ketika di dunia mereka mungkin ada kebaikannya, kebaikan sosial, membantu orang yang mampu, mungkin. Tetapi ketika nanti di akhirat, semua kebaikan orang-orang yang kafir sirna, tidak ada bobotnya sama sekali. Wa qadimna ila ma 'amila min 'amalin fajalnahu haba'an manthura. Kami beritahukan kepada mereka, ini amalan-amalanmu, kemudian kami jadikan itu menjadi debu yang berhamburan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Orang yang kafir, kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang dia beragama dengan selain Islam, maka tidak akan diterima amal perbuatannya, dan dia kelak di akhirat termasuk orang yang merugi. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, adalah dengan mengucapkan kalimat istighfar, kalimat astaghfirullah. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135 sampai 136. Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan
aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yasiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan kemungkaran, perbuatan fahisyah, dosa dan maksiat, atau mereka yang melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, kemudian mereka ingat kepada Allah, zakarullah, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru, kemudian mereka meminta ampun lidunubihim terhadap dosa-dosa mereka, berbuat dosa kemudian menyesal, takut kepada Allah, kemudian mengatakan astaghfirullah atau Allahumma ighfirli, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yasiru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Kemudian mereka tidak berkelanjutan melakukan dosa itu dalam keadaan mereka tahu bahwa itu adalah dosa. Kemudian ayat yang berikutnya Allah sebutkan, ulaika jazaohum maghfiratan. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang berupa ampunan. Maghfiratan rabbihim jannat, mendapatkan balasan yang berupa ampunan dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Hadirin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ayat yang sangat jelas. Siapa yang melakukan sebuah kesalahan, masih ada pintu untuk bisa diampuni. Apa itu? Segera beristighfar, minta maaf kepada Allah, meyakini hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa, dan dia jangan melakukan kembali di masa akan datang, berupaya untuk meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan pada mereka. Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam adalah seorang uswah, suri toladan yang terbaik bagi kita. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan dalam dua redaksi. Dalam satu redaksi beliau menggunakan yang kalimat wallahi, demi Allah, inni astaghfirullah tubu ilaihi fil yawm mi'ata marrah. Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya setiap hari 100 kali. Disebutkan dalam redaksi yang kedua, Rasul memerintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak istighfar. Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu. Bertobatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampunan kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yawm akthar min 70 marrah. Karena aku bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya satu hari lebih dari 70 kali. Ini contoh bagi kita kaum muslimin, bahwa Nabi kita sosok yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, tetapi tetap beliau istighfar dan bertaubat. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam Syarh Riyadhus Shalihin mencontohkan kalimatnya. Bagaimana memohon ampun dan memohon taubat? Bagaimana kalimatnya? Maka beliau mengatakan dengan kalimat Allahumma ighfirli wa tub alayya. Ya Allah,
ampunilah aku dan berikan taubat kepadaku. Allahumma firli wa tub alayya. Menggabungkan dua doa ini antara meminta istighfar, ampunan, dan meminta ampun. Atau kalimat Allahumma tub alayya, Allahumma firli wa tub alayya. Atau dengan kalimat lain Rabbi ighfirli wa tub alayya, dengan kata-kata yang hampir sama, bisa yang ini dan bisa yang itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini jangan disepelekan, karena hal ini bisa jadi seorang berbuat dosa, kemudian dia mengatakan Allahumma firli fa ghafara lahu. Allah. Kita bacakan beberapa riwayat hadis Nabi yang berkaitan dengan dahsyatnya istighfar. Tetapi ingat, jangan kemudian kita salah dalam hal ini dengan menggampangkan dosa. Oh, gampang nanti istighfar, paling diampuni. Jangan. Karena siapa yang bisa memberikan taufik kepada untuk istighfar, bisa jadi engkau melakukan dosa dan tidak terbesit istighfar dan mati di atas dosa tersebut. Sehingga jangan pernah kita menggampangkan dosa. Tetap juga jangan pernah menganggap mudah dengan dosa sehingga tidak beristighfar. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang disebutkan dalam hadits qudsi yang tadi kami sampaikan di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali." Wahai Bani Adam, seandainya dosamu membumbung, mentok ke langit dari sisi tingginya dan juga dari sisi luasnya, banyak sekali perbuatan itu. Tsumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wa la ubali, aku akan ampuni dosa-dosamu itu. Aku tidak peduli berapapun dosa-dosa itu. Kesempatan untuk kita beristighfar. Kesempatan. Mudah-mudahan dengan kita beristighfar kepadanya, dosa yang telah lalu diampuni. Dan kedepannya kita mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa meninggalkan dosa-dosa tersebut. Hadirin yang akan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadits qudsi, wa idza adnaba al-'abdu dhanban thumma astaghfara Allah. Nabi mengatakan, apabila ada seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para malaikat-malaikatnya, alima abdi anna lahu rabban yakhudhu dhanba wa yaghfiru dhanba, ushhidukum anni qad ghafartu lahu.
Allah berkata kepada hamba-Nya, kepada malaikat-malaikatnya, "Alima 'abdi, hambaku ini tahu anna lahu rabban, bahwa dia memiliki Rabb, memiliki sesembahan yang bisa menyiksa seorang karena dosa dan bisa mengampuni seorang ketika dia beristighfar. Maka dia beristighfar dan meminta ampun kepada aku. Maka Allah mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahu." Bersaksikanlah olehmu, wahai para malaikat, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku itu. Masya Allah, ini dahsyatnya istighfar wa kaum muslimin. Ada satu doa yang disebutkan dengan istilah Sayyidul Istighfar, Sayyidnya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah Sayyidul Istighfar. Barang siapa man qalaha sabahan, barang siapa yang dia membaca ini di waktu pagi, fayamut qabla yumsiya, ternyata Allah takdirkan di hari itu mati sebelum masuk waktu sore, maka akan dimaafkan semua dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Wa man qala hadil lail, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang dia membaca Sayyidul Istighfar di waktu sore, kemudian Allah takdirkan mati di waktu malam itu sebelum dia masuk waktu pagi, maka Allah akan ampuni dan Allah akan masukkan dia ke dalam al-jannah, karena Allah ampuni semua dosa-dosanya. Maka istighfar penting bagi kita. Kita hari demi hari melakukan dosa besar maupun dosa kecil. Sungguh kita takut dengan dosa-dosa kita, maka memperbanyak istighfar adalah solusi. Dan mengatakan astaghfirullah, 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 astaghfirullah sebanyak 70 kali atau bahkan lebih, sampai 100 kali bahkan lebih. Karena bilangan Nabi 70 kali itu bukan batasan minimal, 100 kali juga bukan batasan maksimal. Berapapun kau boleh mengucapkan kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, atau rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Hadirin makan ini yang pertama dengan kita beristighfar. Yang kedua ya kaum muslimin adalah dengan kita bertaubat. Dengan kita bertaubat. At-taubat wa kaum muslimin, taubat itu ada syaratnya. Kita tahu ya kaum muslimin, keterangan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dosa itu hukumnya, saya ulangi, dosa itu terbagi menjadi dua. Dosa antara hamba dengan Allah saja, dan yang kedua adalah dosa hamba dengan hamba yang lain, yang kaitannya dengan hak-hak manusia. Jikalau wa in kana dzambu bainahu wa bain Allah fa syurutuhu thalath. Jikalau dosa yang dilakukan oleh hamba itu adalah antara dia dengan Allah, misal melanggar larangannya atau meninggalkan perintahnya, maka cara bertobat
dengan memenuhi 3 hal berikut ini. Yang pertama, an-nadamu an fi'liha, menyesal dari melakukan perbuatan itu. Menyesal. Kenapa menyesal? Karena tahu betul ini haram, dosa, mendatangkan murka Allah. Takdir, menyesal. Yang kedua, al-iqla'u anhu, meninggalkannya, mencabut diri, menjauhi sejauh-jauhnya. Yang ketiga, ayyazima alla ya'ud ilaihi abada, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kembali di masa yang akan datang. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan ada 2 tambahannya. Berarti 5. Tambahan itu yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Tobat itu dorongannya karena mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena takut ketangkap polisi atau malu nanti konangan kelihatan sama orang. Tetapi murni, ini saya tinggalkan, saya tobat dan tidak akan mengulangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati perintahnya untuk bertobat. Dan tambahan yang kedua dari Syekh adalah taubatnya masih dalam batas waktunya. Karena taubat itu ada batas waktunya. Batas waktu taubat itu yang pertama adalah ada 2. Yang pertama kematian kita masing-masing. Dan yang kedua terbitnya matahari dari arah barat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beliau menyatakan dalam beberapa riwayat tentang hal ini. Di antaranya, innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat hambanya selama dia belum yugharghir, yakni sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut, Allah masih mau menerima taubat hambanya. Yang kedua, man taba qabla an tatla asy-syams min maghribiha taballahu alaih. Barang siapa yang dia bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan memberikan tobat kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Amalan tobat jangan diremehkan. Dalam hadis yang panjang, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau mengisahkan, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dulu ada seorang membunuh manusia 99 orang. Fasa'ala an alami anil ard. Kemudian dia bertanya kepada masyarakat sekitarnya, Dulluni ala alimin, tunjukkan kepadaku mana orang yang paling alim. Aku akan bertanya, apakah masih ada pintu tobat untukku? Fadulla ala rahibin, ditunjukkanlah kepada seorang ahli ibadah namun sedikit ilmunya.
Thumma yuqal innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min tabah. Orang ini telah membunuh 99 manusia. Apakah masih ada pintu tobat untuknya? Apakah masih ada kesempatan tobat untuknya agar diampuni dosa-dosanya? Ahlul ibadah ini yang kurang ilmu menjawab dengan perasaannya. Dia mengatakan, la, tidak ada pintu tobat untukmu. Kamu sudah keterlaluan membunuh sampai 99. La, tidak ada pintu tobat bagimu. Faqatalahu fakammala biha mi'ah. Nabi melanjutkan ucapannya. Dia pun akhirnya membunuh ahlul ibadah tadi. Genaplah menjadi 100 orang yang telah dia bunuh. Namun dia masih tetap berharap bisa taubat. Kali ini dia bertanya kepada masyarakatnya, dulu nih, tunjukkan kepadaku rajulun alim, kepada orang yang betul-betul alim berilmu. Fadulla ala alimin. Dia pun kemudian ditunjukkan kepada orang yang betul-betul berilmu. Dan disampaikan kepadanya, innahu qatala mi'at nafsin falau min taba. Orang ini telah membunuh 100 manusia. Apakah mungkin untuk dia bertobat? Qala na'am. Orang yang alim menjawab, ya, mungkin, bisa. Wa may yahulu baina wa baina taubat. Apa yang menghalanginya antara dia dengan taubat? Tidak ada. Masya Allah. Orang yang alim berbicara dengan ilmunya, bukan dengan perasaannya. Maka tepat jawabannya. Hadirin yang dimuliakan, orang yang alim ini memberikan bimbingan. Perhatikanlah bimbingan ini. Inqalib ila ardin kada wa kada fi nabiyya unas ya'budun Allah fa'budillaha ma hum wa la tarji ila ardika fi innaha ardus. Nasihatnya, pergi kamu sekarang, segera menuju ke negeri ini dan ini. Diberitahukan alamatnya. Sana. Di sana banyak orang yang beriman, beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji, dan jangan engkau kembali ke negeri asalmu. Fainah ardusu, karena sesungguhnya negerimu adalah negeri yang jelek. Pembalap. Nabi mengatakan dia pun segera berangkat secepatnya. Sebagai bukti taubatan nasuha yang dia lakukan. Fantalaqa. Maka dia pun berangkat segera. Fa idza nasafa tariq atahul maut. Ketika orang ini di tengah perjalanan, atahul maut, datang padanya kematian, datang kepadanya ajal, belum sampai, belum sempat beribadah apapun, belum beramal apapun, masih di tengah perjalanan, mati. Yang namanya ajal itu tidak nunggu persiapan kita. Kapan datang ajalnya, posisi apapun kita, mati. Hadirin, kisahnya adalah, ini sudah jam 5. Lanjut kisahnya atau lanjut aja? Sudah tanggung.
Mau dilanjutkan kapan lagi? Waktunya nggak ada. Lanjut kita. Ternyata kaum muslimin, Allah Azza wa Jalla berkehendak memaafkannya, menerima taubatnya, dan dimasukkanlah dia ke dalam surga. Tetapi kaum muslimin, ada sebuah kejadian, dan ini berita dari Nabi kita yang wajib kita imani. Begitu orang ini mati, tergeletak, fakhtasamat al-malaikatu rahmah wa malaikul adab. Nabi memberitahukan malaikat rahmah yang membawa rahmatullah dengan malaikat adab, malaikat yang membawa siksaan, ini berselisih. Malaikat rahmah mengatakan, innahu qad jaa'a muqbilan biqalbil Allah. Orang ini telah datang menuju kepada Allah, taubat kepada Allah. Ini bagianku. Ingin diambil oleh malaikat rahmah. Malaikat azab mengatakan, la, innahu lam ya'mal khairan qat. Dia itu belum berbuat kebaikan apapun. Ini dosanya membunuh 100 orang. Belum berbuat apapun. Ini bagian. Kira-kira menurut antum layak masuk surga atau neraka ini, Pak? Jangankan kita, malaikat saja berselisih. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat di surah Adami. Allah mengutus malaikat dalam wujud manusia. Kemudian dikatakan bagi kisu ma bainal ardain. Ukur antara jarak dua tempat tersebut. Fa ila ayyati makana adna fawalahu. Kemana dia lebih dekat, maka dia itu bagiannya. Diukur dari dia mati ke negeri yang ditinggalkan, dan diukur dari dia mati ke negeri yang akan dia datang. Fawajadu adna ilal ardi alladhi arad. Ternyata mereka mendapati orang ini lebih dekat menuju negeri yang akan dia datangi. Berapa perbedaannya? Shibron hanya satu. Ini apa namanya? Satu kilan. Tidak ada lebih daripada 30 cm. Dek, dari sini 10 kilo umpamanya, dari sini 10 kilo kurang segini. Tok, diambil malaikat rahmah, diampuni semua dosanya, dimasukkan ke dalam al-jannah. Di satu riwayat Allah mengatakan, Allah berfirman kepada bumi ini, antaqarrabi, kamu wahai bumi yang akan dituju mendekat kamu, mendekat. Wa anti, dan bumi yang ditinggal, antaba'adi, kamu menjauh. Masya Allah, Allah maha memiliki bumi. Bumi akan manut dan turut kepada sang pemiliknya. Jangan heran, ini mendekat sedikit, ini menjauh sedikit. Begitu diukur, orang ini lebih dekat ke arah negeri yang akan dituju. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, fa'awa bisadri ilaih, dia membusukkan dadanya ke arah negeri yang akan dituju. Maka dirahmati, diambil oleh malaikat rahmah, diampuni dosanya, dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Hadirin kan, ambil dari kisah ini banyak sekali faedah, tetapi kita ambil satu saja. Taubat itu hendaknya fauran. Fauran itu apa? Secepatnya.
secepatnya. Di sini kaum muslimin, para ulama menyebutkan kalau ada orang yang sakit keras, sudah mendekati tanda-tanda kematian, bertobatlah, beristighfarlah. Bisa jadi itu detik terakhirmu, dan Allah ampuni semua dosamu. Karena orang yang sakit keras hendaknya dia berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang dalam keadaan benturan tabrakan keras dan dia menyangka akan mati, maka hendaknya dia mumpung masih ingat beristighfar dan bertobat, ya Allah, aku bertobat kepadamu. Allahumma tub alayya, Allahumma ighfirli wa tub alayya, Allahumma ighfirli wa tub alayya. Aku bertobat, ya Allah. Mati. Mudah-mudahan dengan itu Allah ampuni semua dosa-dosa. Hadirin, ini baru 2 yang bisa kami sampaikan. Disebutkan dalam lembaran kita ini ada sekitar 20. Kita baru 2. Sudah habis waktunya. Nah, terus mau bagaimana? Ya sudah, 2 saja berarti. Atau saya sebut dengan cepat ya. Barang ya mungkin 5 lah. Tadi kita mulai jam 4:04. 1 jam. Berarti kita berhenti jam 5:04. Sepakat? Atau sudah capek? Kalau sudah capek ya berhenti saja, Pak. Kita tambah. Yang ketiga adalah bertakwa. Disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim." Wahai orang yang beriman, in tattaqullah, jikalau kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Yang pertama, Allah akan memberikan kepada kalian furqan, kemampuan membedakan al-haq dan al-batil. Yang kedua, yukaffir 'ankum sayyi'atikum, Allah akan hapus kejelekan-kejelekan kalian. Dan yang ketiga, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sesungguhnya Allah dzul fadlil azim, zat yang memiliki keutamaan yang besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Amalan takwa itu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan. Hari-hari kita lakukan itu bukan sia-sia. Salat 5 waktu dengan berjamaah, kemudian salat badiah qabliyah. Kadang sering di antara kita puasa Senin Kamis, membaca Al-Quran, meninggalkan dosa-dosa, itu takwa. Seorang wanita taat kepada suaminya, dia sholatnya bagus, dia pun sholat duha dan malam, kadang-kala membaca Al-Quran, takwa. Itu tidak sia-sia. Itu mendatangkan apa? Pahala yang besar. Allah akan berikan padanya ampunan dan yang lainnya. Dan akan datang ada satu tema ya, keutamaan takwa. Kalau tidak salah, ada insyaallah. Akan kita sampaikan 25 poin keberhasilan yang akan diraih oleh seorang ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada
waktunya. Yang punya kaum muslimin, ittiba' Rasul, mengikuti Rasul alaihi wasallam itu menjadi sebab diampuninya dosa. Mengikuti Rasul, memelihara lihiyah kita, umpamanya celana dan baju kita isbal, tidak melebihi mata kaki. Kita memakai sandal baju menyisir mulai bagian yang kanan dulu, dan sunnah-sunnah yang lain. Itu jangan dianggap sepele. Itu mendatangkan cinta Allah dan ampunan darinya. Disebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah olehmu Nabi, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah, ittiba' sunnah. Yang berikutnya kaum muslimin adalah berdoa dan mengharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadits qudsi yang tadi kami sampaikan di depan riwayat Imam Tirmidzi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak manusia, selama engkau masih berdoa kepadaku, selama engkau masih mengharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni dosa-dosamu. Ala ma kana minka, apapun yang engkau lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli berapapun banyaknya dosa-dosamu. Mengharap kepada Allah, ar-raja'u, berharap kepada Allah. Lebih lagi orang yang sakit keras, hendaknya dibangkitkan harapannya, dibangkitkan ar-raja, harapannya. Allah mengatakan, inni inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu, kalau dia berbaik sangka kepadaku, maka kebaikan untuknya. Wa in dhanna bi syarran falahu, jikalau dia menyangka jelek kepadaku, kejelekan pula untuknya. Yang berikutnya, sabar disertai dengan amal saleh. Disebutkan hal ini dalam Al-Quran pada surat Asy-Syura ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau kita baca yang lainnya, surat Hud ayat yang ke-11. Allah berfirman, illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabirun. Kecuali orang yang bersabar dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Inilah beberapa yang bisa kami sampaikan. Walaupun di sana masih banyak
amalan-amalan jikalau kita melakukannya maka akan diampuni dosa-dosa kita, namun karena keterbatasan waktu tidak bisa kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Bertauhid tanpa syirik, beristighfar, bertaubat, ittiba sunnah, bersabar dan beramal saleh, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.